Isa Al-Masih itu adalah nama di dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, kalau Yesus Kristus itu nama dalam bahasa Yunaninya, ya. Sedangkan dalam Yesus dalam bahasa Yunani itu setara dengan dalam bahasa Ibrani adalah Yosua, Yesua, Yehasua. Itu sama, ya. Ada paru-paru nawa. Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus saya. Camkan itu, jangan masih. Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus saya. Camkan itu, jangan masih. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Gosh, great. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, walaupun berbagai masalah pasti ada, tapi saya percaya Tuhan beserta kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini saya akan mengangkat satu tema, ya. Saya pikir ini sangat menarik dan sangat penting untuk kita cermati, ya. Yaitu, apakah Isa Al-Masih, ya, yang di dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus Tuhan yang ada di Alkitab? Mengapa ini penting? Karena ketidakpahaman ini selalu menimbulkan polemik yang berkepanjangan, ya. Saling tuding, saling serang, begitu ya. Saling klaim satu sama lain, gitu. Dan berbagai pandangan, ya. Berbagai hujatan bahkan diarahkan, ya, ke sosok ini. Nah, untuk itu kita akan melihat apa kata Al-Quran dan apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ini, ya. Karena kalau ini kita pahami secara baik, ya kan, dan masing-masing umat hanya berpijak kepada kitabnya masing-masing, ya. Islam berpijak kepada Al-Qur'annya dengan Isa Al-Masihnya, Kristen berpijak kepada Alkitabnya, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kalau ini bisa dipilah sedemikian rupanya, ya, sedemikian rupa, itu sebenarnya semua masalah itu bisa selesai. Tidak perlu lagi ada perdebatan, tidak perlu lagi ada saling tuding, saling curiga, saling klaim satu sama lain, dan bahkan bisa berujung kepada permusuhan. Nah, untuk itu saya sebagai mantan, ya, agama seberang itu Muslim, Islam, saya punya tanggung jawab moral, ya, untuk meluruskan ini. Ya. Saya tidak mau sudah mau akhir zaman, ya, tapi masalahnya itu saja yang saya lihat, ya.
tidak pernah ada perkembangan sama sekali. Walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, ya, sudah dijawab secara dengan berbagai dalil, tapi tetap saja berkutik lagi di sana, berputar-putar di situ saja, seperti tidak ada jalan keluar. Ya, nah, saya berangkat dari sebagai seorang Kristiani, tentunya saya bertindak itu berdasarkan firman Tuhan, yaitu yang ada di Alkitab. Ya, nah, saya akan membacakan landasan saya, mengapa saya harus membuat clear ini, yaitu 2 Timotius 4 ayat 2-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi saya sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang penginjil, punya kewajiban, ya, untuk meluruskan apa yang salah, ya, menyatakan apa yang salah, menasihati, bahkan menegur, tentunya dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Dengan pengajaran artinya harus ada dasarnya, harus ada dasar firman Tuhannya, tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebab setiap tema yang saya angkat selalu berpijak ke landasannya adalah firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus ini siapa? Ini harus dijelaskan secara alkitabiah. Karena seperti tadi saya katakan bahwa jika ini clear, masing-masing umat menyadari miliknya masing-masing gitu ya, berpegang kepada miliknya masing-masing ya. Muslim berpegang kepada kitabnya Al-Quran dengan Isa Al-Masih, miliknya Islam yaitu Isa Al-Masih ya. Kemudian Kristen berpegang kepada Alkitab ya. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu miliknya. Pegang aja milik masing-masing supaya tidak tumpang tindih, dicampur aduk, nggak jelas, serba nggak jelas. Nah, saya juga kadang melihat fenomena begini ya. Banyak mantan-mantan Muslim yang akhirnya hijrah menjadi Kristen, tapi masih membawa lagu lamanya, dibawa-bawa ke agamanya yang baru. Bahkan mereka masih memakai nama Isa Al-Masih gitu ya. Isa Al-Masih. Sekarang saya tegaskan, berdasarkan fakta Alkitab dan berdasarkan fakta Al-Quran, Isa Al-Masih itu berbeda ya dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Jadi itu bukan hanya masalah nama, satu bahasa Arab, satu bahasa ini Yunani, tidak. Jadi bukan sekedar itu, bukan beda bahasa saja. Jadi saya tegaskan lagi, bukan hanya sekedar beda bahasa, ya, tapi beda eksistensinya, beda sekali. Untuk itu saya akan memperlihatkan, ya, apa-apa saja perbedaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus Tuhan kita menurut Alkitab dan Al-Quran. Tentunya tentang Isa Al-Masih itu adalah penjelasannya ada di Al-Quran, tentang Yesus Kristus penjelasannya ada di Alkitab. Ya, harus bisa memisahkan, jangan tumpang tindih. Ya. Ada sekitar 7 perbedaan, ya, 7 perbedaan antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, dan ini perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Ya. Pertama, Yesus Kristus jadi dinubuatkan di Perjanjian Lama ya, dan digenapi secara akurat di Perjanjian Baru. Ada 300, hampir 300 nubuatan ya, yaitu tentang perempuan muda yang akan mengandung, ya kan? Nah, kemudian
tentang kelahirannya, kemudian dia tentang penyalibannya, itu semua sudah tertulis di Perjanjian Lama. Tentang pelayanannya, tentang kuasa-kuasa mujizat-mujizat yang dia lakukan, itu sudah tertulis di Perjanjian Lama. Nubuatan ini digenapi di Perjanjian Baru secara akurat. Bahkan dia disalibkan di antara dua penjahat pun itu digenapi secara akurat di Perjanjian Baru. Oke. Sementara Isa Al-Masih, tidak ada satu nubuatan pun tentang Isa Al-Masih di Perjanjian Lama. Di Taurat, kitab para nabi, ya, kitab Mazmur maupun di Perjanjian Baru, yaitu Injil. Itu yang pertama. Ya. Bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Anda bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Ya, bahwa semua yang tertulis tentang aku, ya, harus digenapi, yaitu di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi dan di kitab Mazmur. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Perbedaan yang kedua, Yesus, ya, itu lahir dari seorang wanita muda yang masih perawan bernama Maria dari Nazaret. Ya, jadi kata Nasrani itu berasal dari kata Nazaret. Ya, kenapa orang Kristen disebut Nasrani? Itu dari kata Nazaret ini, tempat asalnya Maria, tempat dibesarkannya Tuhan Yesus. Ya. Nah, Isa Al-Masih tercatat di dalam Al-Quran bahwa dia dilahirkan dari wanita, ya, juga perawan, ya, tapi dia adalah Maryam, saudara perempuan Harun. Anda bisa membaca di Maryam ayat 28, ya, itu jelas-jelas di situ tertulis, yaitu ya Maryam, saudara perempuan Harun, ya. Setahu saya, Maryam saudara perempuan Harun itu hidupnya di zaman Musa, ribuan tahun, ya, sebelumnya. Ya, tapi saya tidak tahu mengapa bisa demikian, ya. Oke. Perbedaan yang ketiga, Tuhan Yesus, ya, Yesus Kristus juru selamat itu lahir di kandang domba, ya, lahir di kandang domba, ya. Waktu itu kita tahu tercatat di dalam Alkitab bahwa itu di hari sensus penduduk, ya. Jadi Maria dari Nazaret datang ke Yerusalem, ya, untuk melaksanakan sensus penduduk, ya. Waktu Maria dan tunangannya, ya, Yusuf mencari penginapan, itu penuh semuanya, penuh. Akhirnya karena udah kebelet mau melahirkan, nah, mereka akhirnya masuk ke kandang domba dan melahirkan di sana, ya. Itulah sebabnya Yesus Kristus lahir di kandang domba, ya. Isa Al-Masih di Al-Quran dicatat bahwa dia lahir di bawah pohon korma, ya. Jadi Maryam begitu saking sakitnya mau melahirkan sampai menggoyang-goyang pohon korma, ya, digoyang-goyang pohon korma sambil kesakitan untuk melahirkan, ya. Keempat, perbedaannya, Yesus Kristus itu di kitab Yesaya sudah disebut bahwa dia disebut orang adalah penasehat ajaib, ya, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Kemudian dia disebut juga guru, dipanggil juga oleh muridnya guru. Kemudian dia juga disebut nabi, ya. Kemudian dia juga disebut Tuhan, ya, dan dia juga disebut orang raja di atas segala raja. Bahkan dia sendiri menyatakan dirinya adalah kerajaannya bukan dari dunia ini, ya. Artinya kerajaannya itu dari sorga. Artinya dia adalah raja kerajaan sorga, ya. Kemudian dia juga disebut juru selamat dan penebus. Maka itulah waktu malaikat datang memberitahukan kepada para gembala bahwa hari ini akan lahir bagimu, ya, juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah,
Kemudian bagaimana dengan Isa Al-Masih? Jelas Al-Quran dengan jelas tidak mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Ya, dia hanya nabi. Ya, dia hanya nabi seperti nabi-nabi yang lain-lain juga. Ya, dia hanya utusan. Ya, dia hanya nabi. Dia bukan Tuhan. Nah, jelas sekali perbedaan. Jadi kalau ada Muslim yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu salah besar. Yang bukan Tuhan itu adalah Nabi Anda, yaitu Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya, Juru Selamat dan Mesias, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, semua ada ayatnya. Ya, dia menyatakan dirinya Allah, jelas, ya. Tuhan Yesus berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang Maha Kuasa. Jelas di banyak ayat, ada lagi ayat yang lainnya. Jadi tidak benar bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, ya. Tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Itu salah besar, ya. Pasti yang bicara ini tidak membaca Alkitab secara tuntas. Jadi Isa Al-Masih itu memang bukan Tuhan, betul. Umat Muslim mengatakan Isa Al-Masih bukan Tuhan, betul, saya setuju. Yang Tuhan itu justru Yesus Kristus, Tuhan saya, ya. Isa Al-Masih hanya nabi. Saya setuju itu. Jadi tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dipertengkarkan, ya. Betul, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Tapi maaf, Yesus Kristus menurut fakta Alkitab, dia adalah Tuhan, ya, Raja kerajaan sorga. Dia adalah Allah, ya, Firman, ya, yang menjadi manusia. Yang datang, Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia untuk penebusan dosa bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Siapapun dia. Oke. Perbedaan yang kelima, Isa Al-Masih itu disebut juga dengan kalimatullah. Ya, kalimatullah. Itu kalimat Allah, ya. Jadi firman, ini agak mirip, ya, bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, firman Allah, ya. Kalau di bahasa Arab kan yaitu kalimatullah, ya. Kenapa ini bisa sama? Ya, saya juga tidak mengerti, ya, kenapa di poin ini bisa sama gitu. Tapi ya dia di banyak hal berbeda gitu, ya. Nah, tapi tetap walaupun kalimatullah, dia cuma nabi, ya. Dia cuma nabi dan dia diakui bukan Tuhan, ya. Kemudian yang keenam, Yesus Kristus itu mati disalibkan, ya. Mati di kayu salib untuk menggantikan semua orang yang percaya kepadanya dihukumkan di kayu salib. Jadi saya yang berdosa, seharusnya saya yang dihukum, ya, tapi Tuhan Yesus menggantikan saya. Sehingga ketika saya mati, saya tidak perlu lagi dihukum karena dosa saya. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saya, ya. Dia sudah mati bagi saya dan saya hidup bagi dia. Terjadi transaksi rohani. Ya, fakta bahwa Yesus betul-betul mati di kayu salib itu tidak kurang-kurang di Alkitab. Nah, ini kadang dipertentangkan oleh Muslim karena katanya yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Tapi maaf, Muslim atau Al-Quran mengatakan yang diserupakan itu adalah Isa Al-Masih. Bagi saya no problem. Anda mau sebut diserupakan lah, Anda mau sebut dia nggak mati lah, pingsan saja, atau nggak disalibkan sama sekali. Bagi saya nggak ada masalah, karena pijakan saya adalah Alkitab. Pegangan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan fakta di Alkitab itu menegaskan, dan bukti-bukti dari kematian Yesus Kristus itu sangat-sangat banyak. Ya, tentara Romawi saksinya karena dia yang menyalibkan. Kemudian imam-imam kepala seluruh umat Israel mungkin waktu itu tahu, orang-orang Yahudi tahu, pemuka-pemuka Yahudi tahu, imam-imam kepala melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus Kristus itu disalibkan. Kenapa? Karena dia yang menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Jadi ini sudah fakta yang tidak bisa lagi disanggah, fakta yang sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Ya, sejarah sudah mencatat itu dan sejarah tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau Isa Al-Masih diakui
tidak disalibkan tapi diserupakan, silahkan saja. Itu wilayahnya Anda gitu. Dan saya sebagai orang Kristen, kami orang Kristen pun tidak akan ikut campur. Ya, silahkan saja, itu keyakinan Anda, itu cerita Anda, versi Anda, silahkan gitu. Tapi jangan coba-coba mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami itu tidak disalibkan, tapi diserupakan. Anda salah, Anda tertukar, ya, tertukar, salah orang. Jadi dari sekarang tolong dibedakan, jangan dicampur aduk sehingga jadi nggak jelas semuanya. Saya pribadi menghargai, dulu saya juga percayanya begitu. Memang itu tertulis di Al-Quran, bahwa yang disalibkan itu diserupakan, bukan Isa yang disalib itu, tapi dia diserupakan. Betul, itu tertulis gitu. Jadi kematian Tuhan Yesus itu tidak bisa disangkali lagi, karena saksi-saksinya itu cukup banyak, ya. Bahkan para murid, para rasul itu adalah semua saksi mata, dan mereka semua menulis, ya, menulis tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitannya, tentang penyalibannya, tentang kebangkitannya, ya. Itu semua lengkap. Para murid, para rasul semua menulis tentang itu. Jadi saksi mata itu penting, ya. Itu adalah sumber informasi, ya, yang paling akurat, ya. Tidak mungkin 600 tahun kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan tapi diserupakan dan tidak mati dan tidak bangkit, ya. Jadi itu secara hukum tidak kuat dan tidak ada fakta hukumnya, ya. Fakta hukumnya tidak ada, tapi bahwa Yesus Kristus mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, saksinya banyak. Karena setelah kebangkitannya Tuhan Yesus menemui semua muridnya, ya, menemui semua muridnya. Bahkan dia menampakkan diri ke banyak orang, ya, ke banyak orang. Bahkan dia terangkat ke sorga itu di depan mata begitu banyak orang, ya. Jadi ini real adanya, ini fakta, ya, fakta hukum yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, nah, bagaimana dengan Isa Al-Masih? Tentunya, ya, karena dia tidak diakui mati, ya kan, tapi diserupakan, tentu saja dia tidak bangkit, ya. Kebangkitannya pun tentu tidak diakui. Cuman saya heran, ya, di Maryam 33, Isa Al-Masih sendiri berkata, ya, bahwa kesejahteraan, ya, semoga dilimpahkan kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku mati, di saat aku bangkit hidup kembali. Nah, saya tidak paham. Ini kapan terjadinya? Kapan dia mati? Kapan dia bangkit? Ya kan, hidup kembali. Karena penjelasan selanjutnya tidak ada. Ya, hanya sepotong itu saja. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya itu tidak dicatat di Al-Qur'an. Ya. Nah, oke lah. Bukan urusan saya lagi. Silahkan yang punya barang menyelidiki sendiri. Ya. Menyelidiki sendiri secara tuntas kemana ujungnya itu, ya kan? Nah, saya berpijak hanya kepada Alkitab, dan saya hanya membahas tentang milik saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Seperti fenomena, ya, banyak saya lihat. Saya sering mendengarkan kesaksian, ya, orang-orang yang baru bertobat, terima Yesus Kristus, ya kan? Bahkan dialog-dialog, ya kan, lintas agama dan sebagainya gitu, ya. Nah, saya sangat tidak setuju, ya, karena begitu banyak orang kok tidak bisa membedakan, bahkan orang Kristen sendiri, ya kan, tidak bisa membedakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus gitu. Nah, kalau Muslim, oke lah, dia tidak bisa membedakan karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak mengerti firman Tuhan yang ada di Alkitab. Paling dia hanya comot-comot 1-2 ayat, kemudian ditafsirkan secara salah, secara serampangan gitu, ya. Tapi umat Kristen sendiri, please deh, ya, please, harus tegas imannya kita itu, ya. Kita sebagai orang Kristen harus punya iman yang tegas, ya. Jangan yang abu-abu, yang samar-samar, ya. Rasul Paulus berkata, setelah dia bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berkata, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, sekarang aku fokus menuju apa yang ada di depanku. Ya, fokus kepada apa yang ada di depanku.
Jadi tolong lagu lama, cerita lama jangan dibawa-bawa gitu. Ya, jadi blur, jadi gimana ya? Serba nggak jelas gitu ya. Jadi harus bedakan gitu. Isa itu 7 poin tadi saya sudah paparkan, perbedaannya begitu banyak. Begitu banyak perbedaannya. Sekarang begini logika sehatnya kita mainkan. Ada anak kembar, tempat lahirnya sama. Hari lahirnya paling beda menit doang, ya. Hari lahirnya sama, ya. Kemudian orang tua yang melahirkan dia sama, bidannya sama, dokternya sama. Mungkin muka juga mirip. Sekarang saya tanyakan kepada Anda semua, apakah itu orang yang sama? Kalau secara akal sehat, tentu barangnya ada 2, ya kan? Barangnya ada 2, ya pasti beda dong, ya kan? Pasti beda. Padahal perbedaannya di mana? Perbedaannya cuman ada yang lahir duluan gitu, ya. Ada yang belakangan, nggak mungkin sekali dua-dua dia lahir berbarengan, nggak mungkin. Pasti ada yang duluan, gitu ya. Dari telur yang sama, sel telur yang sama, ya. Dari benih yang sama, orang tuanya benihnya sama, gitu. Nah itu saja sudah berbeda, gitu. Apalagi ini 2, ya. Satu lahir di bawah pohon korma, mamanya beda, ya. Kemudian satu lahir di kandang domba, mamanya beda lagi, gitu. Nah, kemudian satu hal lagi. Peristiwa itu terjadi cuma 1 kali. Kalau itu kita samakan bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus, nggak boleh ada bedanya. Tidak boleh ada perbedaan karena peristiwanya cuma 1 kali. Gitu. Nah, tapi berhubung fakta Alkitab dan fakta Al-Quran jelas mengatakan begitu banyak perbedaan antara keduanya. Maka kita sebagai orang yang punya akal sehat harus membedakan itu. Jadi mohon jangan ketika kita membicarakan Yesus Kristus Tuhan, jangan lagi sebut-sebut Isa Al-Masih. Jangan, gitu. Itu udah milik orang gitu. Masa lalu jangan dibawa-bawa. Nanti imannya jadi nggak jelas gitu. Jadi nggak jelas. Jadi kita sebagai seorang Kristen harus punya iman yang tegas, harus jelas. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ingat tidak? Ya, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, jadi harus tegas. Gitu. Nah, kalau ini dilakukan, pihak Muslim pun, please ya, jangan lagi memakai kacamata Anda untuk memakai kacamata untuk dalam melihat Isa Al-Masih, Anda pakaikan untuk melihat Tuhan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Itu salah total gitu, ya. Saya sampai geleng-geleng kepala gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Jangan dipakaikan kacamata kita untuk melihat orang lain gitu. Iman orang lain gitu. Udah jelas Alkitab, kitabnya saja beda, ya kan? Ya, satu Al-Qur'an, satu Alkitab. Beda kan? Kenapa harus dicampur aduk gitu, ya? Terus konsepnya Isa Al-Masih ya dipaksakan kepada eksistensinya Yesus Kristus. Mana bisa gitu? Nggak akan bisa gitu loh. Karena 2 yang berbeda sekali, tidak bisa disamakan gitu. Jadi sekarang kita harus tegas saja. Isa Al-Masih ya. Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus gitu. Jangan dicampur aduk gitu. Jadi mulailah dari kita yang Kristen mulai gitu. Ayo kita tegas mulai hari ini. Gitu ya, supaya Islam juga tahu gitu loh, ya. Jadi jangan membicarakan bersaksi tentang Tuhan Yesus, tapi menyebutnya Isa Al-Masih gitu. Ya mana yang Anda imani, Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang Anda imani, gitu. Oke? Nah, maaf ya, kalau saya dalam hal ini harus tegaskan gitu ya, harus clear. Karena saya sudah dari tahun 2005 menginjil di Facebook, itu berkutat di situ saja gitu. Karena serangan dari Muslim ini terhadap kekristenan itu nggak keluar dari sosoknya Yesus Kristus, gitu. Tuhan Yesus saja yang disorot, gitu loh, ya, yang dibully, yang difitnah, ya kan, yang dituding ini dan itunya, hanya sosok pribadi Yesus Kristus. Yang lain-lain jarang lah gitu. Cuman itu aja gitu.
Karena dia apa? Kacamata dia yang untuk melihat Isanya itu dipakai kan ke waktu melihat Yesus Kristus. Ini mah beda barang, Bo. Ya. Beda barang. Jadi jangan disamakan. Gitu. Nah, semoga kalau ini sudah clear semuanya, tidak ada lagi pertikaian, ya. Tidak ada lagi berbantah-bantahan, gitu. Silahkan yang Muslim, silahkan Anda imani apa yang tertulis di kitab Anda tentang Isa Al-Masih Anda. Yang Kristen, yuk kita imani apa yang tertulis di Alkitab, ya, tentang Tuhan Yesus kita. Karena beda fakta. Saya ucapkan selamat, ya, untuk Anda semua dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha.